Baik, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Baik, sebelum saya memaparkan materi ini, alangkah baiknya saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nika Marsala Brusemiring dengan NIM 2511 011002, mata kuliah Sastika Dasar dengan dosen pengampu Wayan Eka Paramarata, SPD MPD. Baik, pada kali ini UAS Sastika Dasar yang saya ambil dari judul uji C kuadrat dan uji T1 sampel. Baik, adapun di sini deskripsi singkat yaitu presentasi ini memaparkan langkah-langkah pengujian hipotesis untuk dua kasus uji keterkaitan jenis kelamin dengan kedisiplinan, belajar C kuadrat dan uji hasil layanan konseling uji T. Adapun deskripsi masalah dan hipotesis, masalah menguji apakah ada keterkaitan atau hubungan antara jenis kelamin dengan kategori kedisiplinan belajar siswa rendah, sedang, tinggi. Data Dumai dengan total sampel N sama dengan 75 siswa. Langkah 1 merumuskan hipotesis HO tidak ada hubungan yang signifikan antara jenis kelamin kedisiplinan belajar siswa. H1 ada hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dan kategori kedisiplinan belajar siswa. Taraf signifikasi 0,5. Baik, adapun di sini tabel kontingensi atau frekuensi observasi FE dengan melihat pertemuan antara bar jenis kelamin dan kolom tingkat kedisiplinannya yang untuk perempuan yang tinggi 13, yang sedang 16, dan yang rendah 6. Jadi totalnya 75 N. Baik, di sini kita juga akan menghitung frekuensi harapan FE. Frekuensi masing-masing sel, rumus yang digunakan adalah total baris dikali total kolom lalu dibagi dengan total keseluruhan sampel N. Berdasarkan rumus tersebut, kita hitung satu persatu nilai harapan untuk siswa laki-laki maupun perempuan pada kategori kedisiplinan tinggi, sedang, dan rendah, sehingga didapatkan nilai harapan yang ideal secara statistika. Baik, di sini ada tabel bantu perhitungan nilai sel. Semua data frekuensi observasi FO dan frekuensi harapan FE tadi dimasukkan ke dalam tabel bantu perhitungan. Di tabel ini kita menghitung selisih antara FO dan FE. Dikuadratkan lalu dibagi kembali dengan nilai FE untuk setiap selnya hasil akhir. Penjumlahan dari sel baris di tabel bantu inilah yang menghasilkan C-square hitung kita yaitu sebesar 6,659. Adapun di sini nilai hitung derajat kebebasan dan nilai tabel. Kita menentukan nilai pembandingnya. Pertama kita cari dulu derajat kebebasan atau DB dengan rumus baris dikurang dikali kolom dikurang 1 dan didapatkan nilai DB sebesar 2. Berdasarkan nilai DB sama dengan 2 dan taraf signifikasi alfa 0,05, pada tabel distribusi C-square kita mendapatkan nilai C-square dapat sebesar 5,991. Nilai tabel inilah yang akan menjadi batas kritis pengujian kita. Selanjutnya ada itu namanya pengambilan keputusan. Kita masuk ke tahap kriteria pengujian, menyatakan C-square hitung lebih besar dari square tabel, maka HO ditolak karena nilai hitung kita yaitu 6,659 terbukti lebih besar dari nilai tabel 5,991, maka keputusan statistikanya adalah HO ditolak dan H1 diterima. Kesimpulannya, terbukti secara signifikan bahwa jenis kelamin memiliki hubungan yang nyata dengan tingkat kedisiplinan belajar siswa. Adapun interpretasi atau kesimpulan dari nomor 1. Terbukti secara signifikan pada taraf sama dengan 0,05 bahwa ada hubungan atau keterkaitan yang nyata antara jenis kelamin dengan kategori kedisiplinan belajar siswa.
Artinya, tingkat kedisiplinan belajar siswa rendah, sedang, tinggi di sekolah tidak sama rata, melainkan cenderung dipengaruhi atau berkaitan dengan faktor gender, laki-laki dan perempuan. Baik, di sini kita akan memasuki nomor 2. Soal nomor 2 yaitu perumusan hipotesis penelitian. Baik, di sini saya akan mempresentasikan soal nomor 2, perumusan hipotesis penelitian. Hipotesis HO artinya layanan konseling kelompok tidak efektif dalam meningkatkan skor kepercayaan diri siswa, di mana rata-rata skor siswa setelah layanan sama dengan atau lebih kecil dari nilai standar target yaitu 75. Hipotesis alternatif A1 artinya layanan konseling kelompok efektif dalam meningkatkan skor kepercayaan diri siswa di mana rata-rata skor siswa setelah layanan terbukti lebih besar dari nilai standar target yaitu 75. Jadi alternatif H1 menyatakan bahwa layanan ini efektif karena rata-rata skor siswa berhasil melampaui standar target 75. Baik, adapun di sini taraf signifikasi pemilihan statistik uji. Kita menentukan taraf signifikasinya dan statistik uji untuk taraf signifikasi atau alfa kita menggunakan standar 0,05. Kemudian teknik statistik uji yang dipilih adalah one sample test atau uji tes satu sampel karena kita ingin membandingkan rata-rata dari satu kelompok sampel dengan suatu nilai standar target tunggal. Adapun itu derajat kebebasan nilai kritis, tabel lengkapnya itu menghitung derajat kebebasan atau DB. Rumus derajat kebebasan untuk uji T1 sampel adalah berdasarkan tabel distribusi untuk pengujian satu arah one talent test pada taraf signifikansi sama dengan 0,05 dengan derajat kebebasan DW sama dengan 24 maka diperoleh nilai kritis. Jumlah sampel dikurang 1 yaitu 25 kurang 1 sehingga didapat DB sebesar 24 berdasarkan nilai DB sama dengan 24 dan taraf signifikasi alfa 0,05 pada tabel kita peroleh nilai kritis sebesar 1,711. Kriteria pengujian deskripsi penelitian. Pada langkah ini kita menetapkan kriteria pengujian sekaligus melihat deskripsi data penelitian. Kriteria keputusan adalah menolak HO jika nilai T hitung kita nanti lebih besar atau sama dengan 1,711. Sementara untuk data deskriptif dari lapangan kita memiliki jumlah sampel N. Sebanyak 25 siswa, rata-rata skor sampel sebesar 82 dan standar deviasi sebesar 10. Baik, proses perhitungan nilai T hitungnya kita bisa melihat rumus-rumus uji satu sampel. Ini adalah proses perhitungan rumus uji tes selisih antara rata-rata sampel dengan nilai target yaitu 82 dikurang 75 menghasilkan angka 7. Angka ini kemudian dibagi dengan standar error yaitu hasil dari standar deviasi 10 dibagi akar dari 25 yang menghasilkannya angka 2. Dari hasil pembagian 7 dibagi 2 kita mendapatkan nilai T hitung sebesar 3,50. Baik, adapun di sini perbandingan nilai pengambilan keputusan. Yaitu tahap perbandingan nilai dan pengambilan keputusan kita bandingkan kedua nilai yang sudah didapat karena nilai statistik hitung kita yaitu T hitung sebesar 3,50 terbukti jauh lebih besar dari T tabel sebesar 1,711 maka keputusan secara statistik diambil secara tegas bahwa HO ditolak dan H1 diterima. Adapun itu interpretasi dan kesimpulan. Makna data hasil ini didukung oleh fakta bahwa rata-rata skor kepercayaan diri siswa setelah diberikan layanan yaitu 82 secara nyata sudah melampaui batas standar minimal yang diharapkan yaitu 75. Jadi kesimpulan penelitian berdasarkan pengujian statistik yang telah dilakukan pada taraf signifikansi
Sampai dengan 0,05 diperoleh bukti empiris yang meyakinkan bahwa layanan konseling kelompok efektif secara signifikan dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa. Baik, di sini mempunyai kesimpulan dari soal yang dua. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis 10 langkah yang telah dilakukan terhadap kedua permasalahan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan akhir secara menyeluruh. Pertama, pada pengujian soal 1 menggunakan analisis statistik non-parametrik chi-square ditempatkan adanya hubungan atau keterkaitan yang signifikan antara jenis kelamin dengan kategori tingkat kedisiplinan belajar siswa di sekolah pada taraf signifikansi sama dengan 0,05. Hasil ini dibuktikan melalui nilai X pangkat 2 hitung sebesar 6,659 yang nilainya terbukti lebih besar daripada nilai kritis X pangkat 2 tabel yaitu sebesar 5,991 sehingga keputusan statistik menetapkan untuk menolak hipotesis 0 HO. Sementara itu pada pengujian soal 2 menggunakan analisis statistik parametrik one sample test diperoleh kesimpulan bahwa pemberian layanan konseling kelompok terbukti efektif secara nyata dalam meningkatkan skor kepercayaan diri siswa pada taraf signifikansi sama dengan 0,05. Keberhasilan program layanan ini didukung oleh fakta empiris di lapangan di mana nilai T hitung yang diperoleh sebesar 3,50 jauh melampaui nilai kritis T tabel sebesar 1,711. Secara praktis, penolakan hipotesis 0 HO pada soal kedua ini bermakna bahwa rata-rata skor kepercayaan diri siswa setelah diberikan layanan konseling yaitu 82 secara signifikan telah berhasil melampaui standar nilai target minimal yang diharapkan yaitu sebesar 75. Baik, sekian dari saya pemaparan materi dari statistika dasar. Jika ada salah kata ucapan, saya saya meminta maaf. Baik, saya tutup dengan pengajali umat. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmon.